Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita beri kesempatan untuk beribadah kembali pada ibadah Minggu Paskah hari ini. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, saya mau lihat tangan-tangannya, haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bangkit dan memberi kita sukacita, memberi kita semangat, memberikan kita pengharapan bahwa di dalam Dia ada pertolongan Tuhan, amin. Percaya hari ini biar sukacita Tuhan melimpah bagi kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita, dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming dari setiap rumah. Kami mau katakan bahwa selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit bagi kita, memberi damai sejahteranya, sukacitanya bagi kita. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih Engkau mati dan hari ini Engkau bangkit. Kami memperingati kebangkitan-Mu di minggu pagi hari ini. Bahwa Engkau menyatakan kuasa kemenangan atas maut. Engkau menyatakan kuasa kemenangan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Biar sukacita Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan kami berdoa biar kami terus memuji Engkau. Di dalam pengenalan kami akan Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala yang terbaik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang menyaksikan dari rumah, kita memuji Tuhan bersama-sama. Bahwa Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Raja segala raja. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Bahwa Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini. Dia sungguh baik. Haleluya. Yes Lord. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami. Terpuji nama-Mu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Oh, yes, haleluya. Amin, amin. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi, Dia sungguh, Dia sangat baik. Yesus
Dia baik bagiku. Mari jemaat GBI Citra Raya bersuka di dalam Tuhan, sebab kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Lihat kanan kiri Bapak Ibu, katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Oh, 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 He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Oh, 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 He is so good to you. He is so good to me. Jesus, sekali lagi katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. Ku bebas, bebas, bebas karena kebangkitannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena keampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah, katakan bersama, ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oh, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Amin, amin. Kita yang mengalami kebangkitan Tuhan, saya mau dengar tepuk tangannya yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum duduk, coba tengok kiri kanan Bapak Ibu. Ada sukacita dari kebangkitan Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua Tuhan. Karya terbesar Tuhan dalam setiap kehidupan kita nyata melalui Kristus Yesus Tuhan bagi kita. Oh haleluya, haleluya. Urakashi kata karala bayashana mata karayashi. Yes Jesus. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah
temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri sorak-sorai bagi Dia, Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, nyanyikan dengan sungguh hati, hati yang mulia. Hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Nyanyikan pujian-Mu, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, Jesus, ya Tuhanku. Amin, amin, amin. Karya-Mu menyelamatkanku, Bapa. Kau bangkit bagiku dan hidup bagiku. Terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu, Yes, God, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini doa kami Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Oh, Hikaralabayashi. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Naikkan nyanyian syukur bagi Bapa, bagi Dia Yesus yang bangkit bagi kita. Karyanya mati dan bangkit, memberi hidup bagi kita. Kita mau menghargai pengorbanannya dalam hidup kita. Shikatakaralabayashi. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku, pemberianmu bagiku. Kau selamatkanku, kau pulihkanku, kau sembuhkanku, kau kuatkanku, kau hiburkanku, kau tuntunku di jalan kebenaranmu. Yesus, Kaulah keselamatanku, Kau sumber hidupku. Kau gantikan kematianku dengan kehidupan dalam-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau hapuskan segala pelanggaranku, Kau melupakan segala kesalahanku. Kau mati bagiku, Kau bangkit bagiku, memberi hidup bagiku. Tikaralabayashe. Haleluya, haleluya. Oh,
Ala patakara namayashe. Haleluya, haleluya. Pujian bagimu, syukur bagimu, pengagungan bagimu. Oh, mulialah namamu Yesus Tuhan. Kau ajaib, kau mulia, kau dahsyat. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Abba Bapa, Abba Bapa, terpuji namamu. Ratakara labayashe. Yes, Lord Jesus. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Yang selamatkanku. Yes, Bapa. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Katakan karya terbesar. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Bapa kita. Kita mengucap syukur atas pengorbanan dari Tuhan yang selamatkan setiap hidup kita. Benar Tuhan. Yesus, Engkau ku kagum. Oh, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Serukan karya terbesar dalam hidupku. Saya undang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Sungguh kami percaya Allah yang kami kagumi dalam Yesus Kristus, Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Itu sebabnya Bapa, kami membuka seluruh hidup kami, pikiran, hati kami, untuk kami diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku.
berbicaralah hari ini kepada setiap kami umat-umat-Mu, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali akan sia-sia, tetapi akan melakukan seperti apa yang diperintahkan Bapa. Terima kasih terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu hari ini. Kami percaya berkat-berkat Allah dicurahkan bagi kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi kami sekalian yang hadir maupun umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya berkat yang sama tercurah bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu saat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Allah sebab hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memperingati dan merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya 2021 tahun yang silam. Paskah artinya menurut huruf-hurufnya adalah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Itu Paskah. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini seluruh orang percaya di seluruh muka bumi sedang merayakan hal yang sama, merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan dari kematiannya setelah pada Jumat yang lalu kita bersama-sama merayakan Jumat Agung tentang kematian Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu tentang hidup memuliakan Tuhan. Hari Paskah dirayakan oleh umat Kristiani sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian akibat menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, hidup kita sudah bukan milik kita lagi, melainkan miliknya. Karena itu sudah seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan sebagai wujud nyata untuk membalas kasih-Nya. Jadi sesungguhnya kebangkitan Kristus adalah untuk memberikan hidup bagi kita. Ada satu jaminan bagi kita bahwa kebangkitannya akan mengubah setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 berkata begini, Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita hidup hari ini bukan hidup diri kita lagi, tetapi kita hidup karena Kristus yang hidup di dalam hidup setiap kita secara pribadi. Karena kalau kita bicara tentang Paskah atau kebangkitan Tuhan, ini menjadi sejarah baru dalam hidup manusia. Karena satu-satunya orang yang ada di muka bumi ini yang bangkit dari kematiannya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca Alkitab, tidak ada orang yang bangkit dari kematiannya selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada pun Lazarus namanya, itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus bangkit atas kehebatan kuasa dirinya sendiri. Tidak ada orang yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya. Kebangkitan Tuhan menjadi sejarah baru dalam hidup manusia. Dan setelah Tuhan bangkit, tidak akan pernah ada lagi di dunia ini ada orang yang akan bangkit. Karena Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang bisa bangkit
dari kematian setelah 3 hari lamanya dikubur. Dalam perjanjian lama ada orang memang yang tidak mengalami kematian. Henokh dan Elia tidak mengalami kematian, tetapi mereka diangkat secara hidup-hidup oleh Allah. Jadi tidak mengalami namanya kematian secara jasmani. Ini membuktikan bagi kita sekalian bahwa memang Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menguasai seluruh manusia, seluruh dunia ini maupun seluruh surga. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Sehingga dengan demikian, seharusnya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dituntut satu hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jangan ada di antara kita yang hari ini bertanya, apa yang sudah Allah lakukan bagi saya? Tetapi bertanyalah hari ini pada setiap pribadi lepas pribadi masing-masing, apa yang sudah saya lakukan untuk Allah? Karena kasih Allah yang sangat besar dan itu tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan kita. Kita tidak bisa membeli kasih karunia Allah yang sangat besar itu. Tapi kita minimal bisa mewujudkannya ketika kita berusaha semaksimal mungkin dalam hidup pribadi lepas pribadi untuk selalu memuliakan nama Allah selama kita masih hidup di muka bumi ini. Sebab itu saudara-saudara, jangan pernah ada di antara kita yang bertanya hari ini, apa yang sudah Allah berikan untuk saya? Tetapi tanyakan dalam hidup kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan untuk Allah. Karena Yesus mati, tujuannya adalah supaya kita hidup, kita menerima janji-janji Bapa yang secara sempurna itu hanya lewat Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bicara tentang Paskah, bahasa Ibrani adalah Pesah, artinya melewati atau menyelamatkan. Dalam Keluaran pada pasal yang ke-13 ayat Keluaran 12 ayat 13, kita baca sama-sama, ayatnya sudah ada di depan sini di layar kita. Keluaran pasal 12 ayat 13, kita baca sama-sama 2, 3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Paskah didasari dari satu peristiwa bagaimana yang terjadi dialami oleh orang-orang yang berada di Mesir. Karena waktu itu saudara-saudara, atau tulah yang ke-10 Allah memberikan bagi bangsa Mesir, dan Tuhan mengatakan bahwa satu malam nanti ada sesuatu peristiwa yang sangat mengerikan, karena setiap anak sulung dari semua yang ada di Mesir, baik binatang-binatang, baik itu manusia semuanya, anak sulungnya akan mati terbunuh. Tetapi kalau itu ada satu tanda di rumah bahwa ada percikan darah domba yang ditaruh di atas pintu rumah bagi setiap orang-orang Israel, maka malaikat maut itu akan melewati rumah tersebut sehingga tidak terjadi pembunuhan anak-anak sulungnya. Ini peristiwa Paskah yang dirayakan. Itu benar terjadi. Suatu malam malaikat maut menyisir Mesir. Seluruh Mesir ada malaikat-malaikat maut yang tidak mendatangi rumah, setiap rumah lepas rumah. Tidak ada satupun rumah yang terlewatkan. Maka begitu melihat malaikat itu melihat darah di atas pintu rumah,
artinya itu rumah orang Israel, maka itu tidak terjadi pembunuhan anak sulungnya. Tetapi kalau rumah itu dilihat tidak ada percikan darah domba, maka malaikat maut akan datang dan menghabisi setiap anak-anak sulung dari orang-orang Mesir. Saudara, bicara tentang Paskah artinya bicara tentang melewati. Bagaimana malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Israel dan memberikan keselamatan bagi mereka. Darah Kristus menjadi garansi bagi keselamatan manusia. Kalau dulu darah domba, tetapi setelah Kristus mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ini, menjadi jaminan bukan lagi darah domba, tetapi darah Kristus yang menjadi garansi untuk keselamatan bagi setiap manusia. Sehingga kita hari ini tidak lagi memerlukan darah domba atau persembahan-persembahan dari binatang-binatang, dari hewan-hewan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tetapi darah Kristus telah menjadi garansi bagian penting dalam keselamatan bagi setiap manusia. Saudara, darah Kristus telah membasuh hidup setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Pastikan hari ini bahwa darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib telah membasuh hidup kita secara utuh, secara sempurna, sehingga mengubah hidup kita secara keseluruhan. Karena darah Kristus telah membasuh kita, menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Saudara, darah Kristus sebagai password untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saya ingin katakan hari ini, penting bagi kita dan menjadi renungan kita adalah bahwa ketika kita memiliki password itu, maka kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang tidak memiliki password itu, darah Kristus, maka mereka tidak akan pernah dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi menjadi kunci bagi kita, setiap orang percaya, karena kita telah dibasuh oleh darah Kristus, dan darah Kristus menjadi password bagi kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nanti hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Tanpa darah Kristus, maka seorang pun tidak akan pernah dapat menerima keselamatan yang Bapa sediakan. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Kristus telah memunculkan generasi baru, yaitu generasi yang tidak mengalami kematian, atau dikatakan sebagai generasi pemenang. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ketika Kristus bangkit dari kematiannya, memunculkan satu generasi yang namanya generasi pemenang. Mengapa dengan demikian? Itu terjadi karena generasi pemenang artinya berbicara tentang menang dari iblis, menang dari dosa, menang dari maut, menang dari segala sakit penyakit, juga menang dari hal-hal duniawi yang seringkali mengganggu dan menguasai hidup kita. Kristus telah muncul, bangkit kembali pada hari yang ketiga, menjadi bagian penting dalam hidup saya dan saudara. Karena kita diciptakan, kita kembali diberikan kesempatan menjadi generasi pemenang yang dapat mengalahkan segala situasi, kondisi apapun juga, termasuk perkara-perkara dunia ini. Pastikan hari ini bahwa kita adalah generasi pemenang. Katakan amin. Generasi pemenang adalah generasi yang tidak akan mengalami kematian. Tetapi generasi pemenang adalah generasi yang akan mengalami kebangkitan setelah mengalami kematian. Saudara-saudara, bukankah kita sebagaimana 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, Satu Tesalonika pasal yang keempat ayat yang 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita akan bangkit setelah kita mengalami kematian. Tatkala sangkakala Allah berbunyi dan Tuhan Yesus Kristus datang di angkasa. Firman Tuhan menjelaskan bagi kita, yang bangkit pertama adalah orang-orang yang mati dalam Kristus. Mereka akan bangkit terlebih dahulu. Baru kemudian setelah kebangkitan orang-orang mati, maka yang kedua adalah orang-orang yang masih hidup, yang percaya kepada Kristus. Dalam sekejap saja tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan untuk menyongsong Tuhan bersama-sama orang kudus di awan-awan yang permai. Diubah dulu tubuhnya, karena kalau tubuh sekarang ini kita tidak, tubuh yang panah, untuk sementara nggak bisa masuk surga tubuh kita. Darah dan daging tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya harus diubah dulu dalam sekejap, baru kita melihat menyongsong bersama-sama dengan orang kudus kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Saudara-saudara, generasi pemenang adalah generasi yang akan mengalami kebangkitan setelah kematiannya. Tidak mati secara kekal, tetapi kematian bagi kita orang percaya adalah hanya sementara waktu saja, karena suatu saat nanti Kristus akan membangkitkan kita. Sebabnya Tuhan memberi kuasa bagi kita, sehingga kita akan mengalami kebangkitan dalam seluruh area hidup kita. Pastikan hari ini bahwa Kristus telah bangkit. Perayaan Paskah yang kita rayakan, ada satu kebangkitan di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang tidak bergairah, hari-hari ini seolah-olah hidup kita sedang mati. Tetapi saudara-saudara, ada berita baik yang saya sampaikan. Kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan hidup kita dari seluruh area yang kita alami pada hari-hari ini. Ada kebangkitan yang besar, ada satu kegairahan yang luar biasa, ada antusias yang sangat dahsyat yang seharusnya kita alami pada hari-hari ini, karena Kristus telah mengalahkan maut di dalam hidupnya. Jadi pada intinya saudara, bahwa kebangkitan Kristus telah menciptakan dalam hidup saya dan saudara. Kebangkitan Kristus telah menciptakan, yang pertama adalah rekonsiliasi. Bersama dengan saya katakan rekonsiliasi. 2, 3. Rekonsiliasi. Bacanya pelan-pelan saja, biar nggak keseleo. Bukan terasi. Saya dengar dari sini cuma terasi-terasinya gitu. Kebangkitan Kristus telah menciptakan dalam hidup saya dan saudara, bahkan setiap orang yang percaya, yang pertama adalah rekonsiliasi. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25, saya akan bacakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang rekonsiliasi, artinya memulihkan hubungan yang terputus. Bukankah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, karena telah melakukan pelanggaran terhadap Allah, memakan buah yang dilarang Allah, maka secara otomatis hubungan kita dengan Allah terputus. Hidup manusia tidak lagi sebagaimana dirancangkan oleh Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup yang menyukakan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Bapa. Tetapi hidup manusia sejak saat itu telah dikuasai oleh dosanya. Sehingga hubungan Allah dengan manusia terputus. Itu sebabnya perlu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan rekonsiliasi, memulihkan kembali hubungan yang terputus. Karena Yesus Kristus sebagai jalan,
pendamaian atau hilasterion dalam bahasa aslinya. Jalan yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain perlu jembatan. Dan Yesus Kristus menjadi jembatan pengantara antara kita dengan Allah. Kristus sebagai juru damai antara Allah dan manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah tidak lagi dapat berbicara secara langsung seperti sebelum peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya membayangkan saudara-saudara di Taman Eden itu, Allah itu dengan Adam dan Hawa, dengan binatang-binatang yang ada itu berbicara dengan termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada. Seluruh ikan-ikan lain dia bisa bicara. Dengan Allah bisa bertemu muka secara muka setiap hari. Adam dan Hawa berbicara secara langsung. Karena kerinduan hati Allah, kalau saya baca dalam Alkitab adalah ingin selalu dekat dengan ciptaannya, khususnya kepada manusia. Dia selalu ingin bicara, ingin sampaikan sesuatu, ingin berbagi setiap hari gitu. Tetapi karena dosa yang dilakukan Adam akhirnya terputus. Sehingga Allah tidak lagi bisa berbicara secara langsung karena dosa itu yang menghalangi untuk Allah dapat menyampaikan apa yang menjadi rancangan bagi manusia. Dosa menguasai itu. Sehingga Allah dengan jalan selalu Allah berinisiatif untuk juga memberikan firman-firman, menyampaikan isi hatinya lewat nabi-nabinya, lewat orang-orang kudusnya pada zaman dahulu itu disampaikan. Tetapi itu menjadi sesuatu yang kurang sempurna. Dan saya ingin katakan bahwa Allah selalu punya inisiatif, bukan manusia yang punya inisiatif. Tetapi Allah selalu punya inisiatif supaya hubungannya kembali dipulihkan. Dan satu-satunya cara adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus menjadi hilasterion, menjadi jalan pendamaian, supaya dengan kehadiran Yesus Kristus di atas muka bumi ini, maka terjadi yang namanya rekonsiliasi. Hubungannya dipulihkan kembali. Tidak ada sesuatu yang menghambat, walaupun dosa masih terjadi, walaupun dosa masih kita lakukan, tetapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahkan kebangkitannya telah menjadi jaminan bagi saya dan saudara untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi. Karena Kristus sebagai juru damai. Manusia tidak bisa menjadi juru damai. Untuk rekonsiliasi Allah dengan manusia tidak bisa. Dan manusia sudah berusaha mencoba semaksimal mungkin dengan berbagai kepandaian dia, berbagai teknologi yang terjadi, yang ada sekarang ini. Tetapi itu toh menjadi sia-sia. Karena Allah tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Allah hanya bisa dijangkau dengan iman kita, kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Yesus Kristus menjadi juru damai. Akibat dosa yang dibuat Adam dan Hawa di Taman Eden ini, pengaruhnya sangat luar biasa. Sehingga memutuskan hubungan kita dengan Allah. Ini sangat-sangat berbahaya sekali, saudara. Dan hari ini saya percaya, hubungan-hubungan yang putus mungkin selama ini yang kita alami, pastikan hari ini Kristus telah menjadi juru damai bagi kita. Ada keluarga-keluarga yang mulai retak hubungannya, dan hari ini dipulihkan Tuhan. Ada yang berpikir mulai ingin cerai hari ini, Kristus bangkit untuk memulihkan hubungan saudara. Hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis, hari ini rekonsiliasi terjadi karena Kristus telah bangkit dari kematiannya. Dia memulihkan segala sesuatu, saudara-saudara, karena Dia sebagai hilasterion, jalan pendamaian bagi kita dengan Allah kita. Luar biasa. Ada yang kedua, kebangkitan Kristus telah menciptakan dalam hidup saya dan saudara sebagai restitusi. Katakan bersama saya, 2, 3, restitusi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21 berkata,
Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ada hal yang kedua yang sangat juga penting bagi kita renungkan pada hari ini adalah kebangkitan Kristus telah menciptakan satu restitusi dalam hidup kita sekalian orang yang percaya. Apa itu restitusi? Artinya mengambil kembali apa yang pernah hilang dari hidup manusia. Kebangkitan Kristus telah mengembalikan kembali apa yang pernah hilang. Saudara-saudara, saya sudah jelaskan tadi di Taman Eden bagaimana hubungan antara manusia Adam dan Hawa dengan Allah. Dia punya hubungan bersekutu yang sangat mesra sekali. Dia punya hubungan yang sangat baik sekali. Menerima janji-janji Allah, menikmati kerajaan Allah setiap hari, setiap waktu. Itu menjadi hak daripada manusia sebenarnya yang Allah ciptakan. Tetapi akibat dosa sekali lagi itu telah hilang dan dirampas oleh iblis kuasa kegelapan. Sehingga manusia seharusnya memiliki sukacita damai sejahtera setiap hari, setiap waktu itu menjadi hilang. Kenapa? Karena dirampas oleh iblis. Ada janji-janji Allah yang terhambat, yang terhalang. Kenapa? Karena sedang dirampas oleh iblis. Itu sebabnya Kristus bangkit dari kematiannya sebagai restitusi untuk kembali mengambil apa yang pernah hilang dalam hidup manusia dan dikembalikan kepada saya dan saudara. Katakan amin. Ini tugasnya sih. Ini kasih Kristus ini. Mengembalikan sesuatu yang hilang dari hidup kita. Kalau hari ini ada hilang damai sejahtera, saudara, pastikan bahwa Kristus sebagai restitusi dalam hidup kita. Dia kembalikan damai sejahtera kita. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang mungkin berbeban berat, ada satu pergumulan yang sangat menimpa, menindis hidup kita, pastikan bahwa Kristus bangkit sebagai restitusi untuk mengembalikan kembali apa hak-hak kita yang pernah hilang, dicuri oleh iblis dan dikembalikan hari ini secara sempurna, secara utuh bagi saya dan saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan bersama-sama dan kita perlu syukuri. Semua itu kena hilang, diambil oleh kuasa gelap. Jangan biarkan hak kita direbut oleh kuasa gelap. Jangan biarkan hak kita yang diberikan Allah dikuasai oleh iblis, oleh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi hari ini dikembalikan sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebagaimana yang Kristus ingin kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Inilah hal yang kedua. Dia melakukan restitusi, mengambil kembali apa yang pernah hilang dari hidup manusia. Hal yang ketiga, saudara, kebangkitan Kristus telah menciptakan dalam hidup saya dan saudara sebagai restorasi. Katakan bersama saya, restorasi. 2, 3. Restorasi. Dalam Galatia pada pasal yang ketiga ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang terdigantung pada kayu salib. Kalau kita bicara tentang restorasi, artinya bicara tentang mengembalikan kepada keadaan semula, secara utuh, secara sempurna. Kebangkitan Kristus hari ini telah mengembalikan posisi kita kepada ciptaan yang semula. Bukankah Alkitab menjelaskan bagi kita, manusia diciptakan dan Tuhan berkata sungguh amat baik. Yang lain-lainnya Allah bilang sungguh baik. Tetapi waktu menciptakan manusia, Allah berkata sungguh amat baik. Karena manusia diciptakan secara sempurna menurut rupa dan gambar Allah. Ciptaan-ciptaan Allah yang lain tidak serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi hanya saya dan saudara yang diciptakan Allah, dan Allah berkata serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau kita diciptakan serupa dan segambar Allah, seharusnya tidak ada di antara kita yang menghina keberadaan orang lain.
Karena waktu kita menghina keberadaan seseorang, secara otomatis kita sedang menghina Sang Penciptanya. Jangan pernah ada di antara kita yang menghina karena keterbatasan orang lain. Karena itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Saya pernah tulis statement yang mengatakan waktu kita menghina keberadaan orang lain, sebenarnya kita sedang menghina Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, yang ketiga, Allah melakukan dalam Kristus Yesus kebangkitannya sebagai restorasi yang mengembalikan kita kepada ciptaan yang semula, supaya hidup kita kembali kudus, hidup kita seperti rancangan Allah pada awalnya. Ada begitu banyak manusia sekarang ini, sesungguhnya hidupnya sedang dikuasai oleh perkara-perkara duniawinya, sehingga sulit sekali untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula. Kenapa? Karena mungkin salah satu hal yang belum dilakukan adalah belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Sehingga sampai kapanpun juga manusia tersebut tidak akan pernah kembali kepada ciptaan yang semula. Restorasi tidak akan pernah dialami oleh orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi restorasi ini bisa terjadi dan dialami oleh orang-orang yang membuka hatinya dan mengizinkan Allah lewat Yesus Kristus untuk menguasai seluruh hidupnya. Itu baru terjadi restorasi, mengembalikan kembali keadaan semula. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup, manusia sekarang ini menjadi rusak karena dosanya. Dosa telah membuat hidup manusia menjadi rusak di hadapan Allah, dan perlu kembali menerima restorasi dari Allah. Diciptakan kembali. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, sebab siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah menciptakan kembali saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru, bukan secara fisiknya, bukan dilahirkan kembali lewat rahim ibu kita, bukan. Tetapi yang dimaksud diciptakan kembali adalah kembali diproses kepada rancangan Allah yang semula, dikuduskan, disucikan kembali, dan berhak menerima janji-janji Allah secara utuh dalam hidup saya dan saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, kebangkitan Kristus telah menciptakan dalam hidup saya dan saudara adanya reformasi. Katakan bersama saya, reformasi. 2-3, reformasi. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20 berkata, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, Kristus telah bangkit dari kematiannya pada hari ini yang kita rayakan bersama-sama, dan kebangkitannya telah menciptakan satu hal juga yang penting bagi kita, adalah reformasi. Kalau kita bicara tentang reformasi, artinya perubahan secara drastis. Itu harus terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Kristus bangkit pada hari ini dan telah melakukan reformasi secara utuh, secara total dalam hidup setiap orang percaya. Kristus mampu mengubah satu perubahan secara drastis yang terjadi, yang harus dialami oleh saya dan saudara. Sehingga dulu, saudara-saudara, kalau orang-orang berdosa, orang-orang Yahudi berdosa, itu ingin menebus dosanya, dia harus membawa persembahan, domba-domba persembahan,
domba disembelihan ataupun korban-korban bakaran, dan mulai datang ke bait suci, dan itu menyerahkan kepada imam. Dan imam yang masuk ke ruang kudus. Karena bait suci kan ada 3 bagian. Yang pertama halaman, yang kedua ruang kudus, dan yang ketiga ruang maha kudus di sana. Jadi orang yang berdosa hanya tinggal di halaman, sedangkan imam masuk ke ruang kudus. Nggak boleh orang berdosa masuk ke ruang kudus. Tetapi waktu Kristus mati di atas kayu salib, dan Alkitab mencatat bagi kita, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa kematian dan kebangkitan Kristus telah menciptakan sesuatu yang baru, telah mengubah sesuatu yang baru, melakukan reformasi, perubahan secara drastis, sehingga orang yang berdosa sekarang ini tidak diperlukan lagi persembahan-persembahan domba atau sejenisnya untuk menebus dosanya. Tidak lagi memerlukan pengantara imam untuk masuk ke ruang maha suci, ke ruang kudus, ke ruang maha kudus, tidak. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus telah membuka tabir itu supaya kita orang berdosa dapat secara langsung berhubungan dengan Allah, dengan Bapa kita, untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Ini reformasi, saudara-saudara. Reformasi yang sangat drastis. Ada perubahan yang total yang sangat drastis. Sehingga kita hari ini tidak lagi perlu persembahan-persembahan domba sembelihan atau domba-domba bakaran. Kita cukup datang kepada Kristus, mengaku segala dosa-dosa kita. Alkitab mencatat bagi kita, menjelaskan bagi kita bahwa Allah itu adalah setia. Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Yang penting adalah pengakuan kita secara tulus di hadapan Bapa. Kristus yang keempat, kebangkitannya telah menciptakan reformasi bagi saya dan saudara. Kita secara langsung hari ini bisa berhubungan dengan Bapa kita di surga. 1 kali 24 jam. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Datang kepada Allah itu jangan pakai jam, saudara. Jam 7 datang, nanti lagi datang jam 10. Ada lagi datang jam 5 sore. Allah itu nggak bisa begitu. Ada aturan-aturan seperti itu, saudara. Karena kerinduan hati Allah adalah selalu bersekutu dengan kita, ciptaannya, setiap hari, setiap waktu, 1 kali 24 jam. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah tidur. Gusti ora sare dalam bahasa Spanyol, ya, nggak pernah tidur. Yang sering kali tidur kita, ya. Allah masih mau bicara, kita udah ngorok. Makanya doanya suka cepat-cepat sih. Apalagi doa mau makan. Saya pernah ya makan sama hamba Tuhan, makan bersama. Kebetulan yang doa dia hamba Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, amin. Luar biasa doa yang sesingkat-singkatnya, Pak. Menurut Pak Gembala itu, ya. Dan waktu singkat dan waktu sesingkat-singkatnya gitu, ya. Doanya begitu. Saya juga kaget, saya masih merem, kok dia udah nyuap. Wah, aminnya nggak kedenger. Terima kasih Tuhan, amin. Dan jangan kita salah doa. Jadi saya ingat seorang anak sekolah minggu yang diajarkan nih sama kakaknya sekolah minggu. Pokoknya terima kasih Tuhan buat berkat-Mu gitu. Wah, itu yang nempel tuh di anak sekolah minggu itu, ya. Mungkin waktu pengajarannya hari itu belajar tentang ucap syukur mungkin kepada Tuhan itu. Pokoknya katakan terima kasih buat berkat-Mu. Dia pulang ke rumah, dia sedang main kelereng sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba ada kerbau, saudara. Larinya sangat kencang sekali gitu. Mau nabrak ini anak ini yang lagi main kelereng itu. Dia lihat itu, dia berdoa kepada Tuhan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dia katakan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Tapi yang anehnya emang kerbau tadi nggak nabrak. Ada kuasa yang besar juga. Walaupun doanya tidak tepat, tidak sasaran. Ya.
Karena itu adalah anak kecil. Kalau kita orang-orang dewasa nggak boleh. Masa doanya doa. Kita mau tabrakan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Mau ditabrak motor, kita terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Jadi saudara-saudara, bahwa reformasi itu terjadi dan dilakukan dalam hidup saya dan saudara. Dan penting bagi kita renungkan hari ini adalah bagaimana sih cara hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ini yang penting juga. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang 10, ini Paulus berkata, dia menulis surat pada jemaat di Filipi, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Darah, bagaimana cara kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Yang tadi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana karya-karya Kristus di atas kayu salib, bahkan pada hari ini Dia telah bangkit, dirayakan kita bersama-sama setiap orang percaya. Dan satu bagian kita yang penting dalam hidup ini kita harus lakukan adalah untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan Paulus mengingin rindukan dalam hatinya, dalam hidupnya, dia selalu mengenal Allah. Semakin hari, harusnya pengenalan kita kepada Allah semakin baik. Itu yang membuat iman kita bertumbuh. Kita harus naik level. Jangan puluhan tahun kita ikut Tuhan, tetapi pengenalan kita hanya biasa-biasa aja. Yang Allah rindukan hari ini adalah kita mengenal Tuhan, semakin hari harus semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih sempurna. Jangan nyaman menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, sampai Tuhan datang bahkan. Iman kita masih stuck. Dan saya kasih tahu yang penting saudara-saudara, waktu Kristus datang, dia sebagai mempelai pria, dia mencari mempelai wanita yang dewasa. Enggak mungkin mempelai pria yang sudah dewasa mencari anak balita, pasangannya, untuk membangun rumah tangga. Saya belum pernah melihat dan menyaksikan. Saya juga belum pernah untuk memberkati pernikahan kudus dari jemaat Tuhan yang mempelai prianya dewasa, mempelai wanitanya anak-anak di bawah usia, balita, batita, belum. Tetapi yang saya lihat selama ini, kalau pernikahan itu adalah prianya dewasa, wanitanya pun dewasa. Jadi waktu kedatangan Kristus yang kedua sebagai mempelai pria, dia mencari mempelai wanita. Siapa mempelai wanita? Saya dan saudara, gerejanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang dewasa menjadi mempelai pria wanitanya. Bukan mempelai anak-anak, mempelai wanita. Apa ciri-ciri anak-anak itu sudah? Anak-anak itu pengen susu gitu. Tiap hari minum susu, pengen disuapin, makannya yang lembut-lembut. Itu anak-anak. Tapi orang dewasa enggak. Dia makan makanan yang keras. Dia berusaha, dia bekerja, dia melakukan apa yang terbaik dalam hidupnya. Itu yang dewasa. Jadi kedatangan Kristus yang kedua menjemput saya dan saudara mencari orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Sebagaimana kerinduan Paulus dalam surat yang ditulis oleh Filipi pasal yang ketiga ayat 10 tadi. Paulus ingin mengenal Tuhan lebih hari lebih baik, lebih sempurna lagi pengenalannya, sehingga membawa Paulus semakin dewasa rohaninya untuk mencapai apa yang menjadi rancangan dan tujuan hidupnya. Yang kedua adalah bersekutu. Terus bersekutu dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, baca firman, beribadah, mesbah keluarga. Terus ciptakan persekutuan yang semakin hari semakin lebih manis, semakin lebih baik, semakin lebih sempurna kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah ini kerinduan Paulus, menjadi serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kristus selama hidupnya, bahkan sampai kematiannya, saudara, sampai kebangkitannya. Paulus merindukan itu, dia menjadi serupa seperti yang dilakukan oleh Allahnya dalam hidupnya. Ini yang bisa dilakukan saya dan saudara pada hari-hari ini.
kita meresponi Paskah yang kita rayakan, kebangkitan Tuhan kita dari antara kematiannya. Dan biarlah kita hari ini untuk memuliakan Tuhan, kita mengenal lebih dalam lagi setiap hari kerinduan kita, sudah belajar terus kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita miliki persekutuan yang manis, yang indah bersama dengan Bapa, dan kerinduan kita yang terakhir adalah supaya hidup kita menjadi serupa dengan apa yang Tuhan rancangkan dan yang inginkan, rindukan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Terima kasih Bapak. Kura masih kata pahata para pasti kata. Kura sidik hata pahana maya adalah sidik masik. Bapak, hamba berhenti berbicara hari ini, tetapi hamba bebaskan Roh Kudus untuk menyempurnakan apa yang hamba sampaikan dalam hati setiap umat-umatmu yang mendengar firman Allah ini. Baik umat-umatmu yang ada tempat ini maupun umat-umatmu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Nah, kami percaya kebangkitanmu telah mengubah hidup kami. Ada berkat yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kasih yang baru yang Allah kerjakan secara sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar hidup kami itu, ajar kami Roh Kudus untuk memuliakan Engkau selama Engkau masih memberikan napas hidup bagi kami. Kerinduan kami adalah untuk mengenal Engkau lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Kami meningkatkan persekutuan kami bersama Engkau Tuhan. Kami ingin juga menjadi serupa dengan apa yang Engkau rancangkan atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, betapa kasih-Mu besar dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amen. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur kepada Bapa. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Kita sembah Tuhan. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nyatakan pujian ini sebagai pengagungan kita kepada Allah. Kasih Allah sungguh indah dan terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Bapa. Ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Tuhan. ketika Dia serahkan Anaknya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur kepada Allah.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur. Mendoa syafaat untuk ke depan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk di dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa yang kami dengar di pagi hari ini. Sungguh kami dipulihkan Tuhan, kami diberkati. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan di pagi hari ini, kami sadar, kami mengerti. Sehingga kami semakin hari semakin berubah di dalam kehidupan kami. Hubungan kami dengan Engkau Tuhan sudah dipulihkan melalui kematian-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang sudah tercurah itu Tuhan, hanya untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, supaya kami tidak binasa Tuhan, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada setiap kami di pagi hari ini, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, berikan kami pengertian Tuhan, agar kami mengerti apa arti dari pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang dahsyat, yang besar itu Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, urapi kami, mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi orang-orang yang dipulihkan. Hubungan kami pulih dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya bahwa kami Tuhan sudah menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Kami dipulihkan di dalam segala hal, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin diubahkan, semakin terang Tuhan itu menerangi seluruh hidup kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, kami tidak lagi hidup di dalam segala kebejatan hidup, tetapi kami hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan kembalikan kepada kami kembali Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami hidup sempurna di hadapan Tuhan. Semakin hari kami hidup semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih hidup kami diubahkan. Kami hidup baru di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih, satukan semua gerejamu sebagai satu tubuh Kristus. Biar kami bersatu, biar kami bergandeng tangan Tuhan. Tidak lagi ada tembok-tembok yang memisahkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Tetapi kami satu di dalam Tuhan. Kami bergandeng tangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera itu tinggal di tengah-tengah kota, di tengah-tengah provinsi yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada di tengah-tengah kota, ada di provinsi kami. Berkati mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan keadilan, kebenaran yang daripada Tuhan dilakukan oleh pemerintah kami. Oleh karena itu kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau berkuasa atas seluruh kehidupan pemerintahan yang ada di provinsi kami. Urapi mereka Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa yang kami cintai ini. Tuhan melihat keadaan yang sedang terjadi saat-saat ini di tengah-tengah bangsa kami. Oleh karena itu kami bersatu Tuhan. Berdoa memohon belas kasih Tuhan. Lepaskan pengampunan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami. Segala kuasa-kuasa kekerasan, kejahatan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan Tuhan setiap manusia yang merencanakan kejahatan atas bangsa kami. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka supaya mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya rencana-rencana jahat mereka diubahkan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu pulihkanlah bangsa kami. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman, yang damai, yang tentram, yang sejahtera Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mencurahkan kuasa dari surga untuk melawat bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, berkati presiden kami, wakil presiden kami, semua menteri-menteri yang bekerja, bahkan kepala-kepala daerah. Urapi, berkati mereka, persatukan visi mereka Tuhan untuk membangun bangsa ini, untuk mempersatukan bangsa ini, untuk membawa bangsa ini semakin maju, semakin sejahtera Tuhan. Berkatilah Tuhan semua pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Urapilah Tuhan mereka, kuasai hati pikiran mereka Tuhan. Berkuasalah atas seluruh kehidupan mereka, agar mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, memajukan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. TNI Polri yang sedang berjaga-jaga di tengah bangsa kami ini, juga kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau selalu menyertai, mengurapi, memberkati, melindungi, menjagai mereka, agar mereka dapat Tuhan menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Mereka melakukan tugas-tugas mereka, menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Kuasai hati pikiran mereka, berkati mereka Tuhan, lindungi, jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat. Biarlah mereka melakukan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan kebenaran, dengan keadilan yang daripada Tuhan. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang kami andalkan di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam memimpin, di dalam berkuasa atas bangsa kami ini. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Kami memohon belas kasih Tuhan, tercurah di tengah-tengah bangsa yang kami cinta ini. Sehingga pulihlah bangsa kami Indonesia, amanlah bangsa kami Indonesia, diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami umat-umat Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk bangsa kami. Kami melihat situasi, keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga melalui semuanya itu kami umat-umat-Mu datang sujud kepadamu. Memohon berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap kami mengambil bagian kami masing-masing untuk kami tunduk kepada otoritas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sungguh hanya Engkau Yesus Tuhanlah yang kami andalkan. Kami tidak punya kekuatan apa-apa tanpa Engkau Yesus Tuhan ada bersama kami. Oleh karena itu kami butuh Engkau setiap saat Tuhan di hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Sertai, lindungi, jagai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami. Untuk kami memberikan persembahan kami. Baik itu persembahan perpuluhan kami. Baik kolekte Tuhan kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, berkati setiap tangan-tangan kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, buat berhasil Tuhan. Karena itu janji-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhanlah doa kami. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya bersyukur ambil putusan hari ini Pak Yosef menyampaikan firman Allah. Karena saya juga masih menjaga protokol kesehatan. Doakan, saya berterima kasih selama ini sudah mendoakan sebetulnya. Terus dukung saya dalam doa, karena Rabu besok ini saya akan kembali ke dokter yang merawat saya. Memang perlu surat dari dokter bahwa kita sudah sehatnya sempurna, saudara ya. Saya bersyukur, doakan saya dan saya siap tahun 2021 itu naik level. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Karena Pak Yosef menyampaikan tema ini, jadi saya bisa merenungkan. Perlu 13 tahun naik level. Perlu 13 tahun. Ya, saya belum bisa terbuka karena harus rapat dulu dengan staf gembala. Spirit gereja ini dipulihkan untuk menyelamatkan jiwa. Itu spiritnya gereja ini. Jadi memang rekonsiliasi itu jiwanya, rohnya gereja ini. Saya memulai pemulihan di dalam segala hal 13 tahun yang lalu. Saya bisa mengerti apanya itu namanya porak-poranda, hancur lebur, babak belur berbabak-babak, saudara. Tapi 13 tahun ini, tahap 1 saya boleh selesai. Ada mimpi saya 2030. Saya bilang bukan tahap 2, tapi mimpi saya. Gak semua orang selalu berbicara konsisten 2030 dan komitmen. Baik dalam perkataannya, doanya, imannya. 2030 akan terjadi hal yang luar biasa di Indonesia. Saya berdoa supaya saudara percaya engkau akan menjadi pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Baik roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan engkau pastikan itu untuk mendukung misi. Bukan seperti lintah yang hanya mengumpulkan kekayaan. Saya mengerti apa yang disampaikan Pak Yosef, perlu komitmen. Kalau enggak hanya sekedar kata-kata. Nanti Pak Yosef share ya kepada teman-teman. Seperti saya kemarin share. Karena ini dahsyat banget. Karena hari Rabu besok saya launching kepada seluruh staf BPD dan MPL. Bahwa saya akan impartasi tentang apa yang saya alami 13 tahun menggembala di gereja ini. Walaupun dalam hati kecil saya mau gereja ini menjadi contoh, menjadi teladan. Tapi tergantung Bapak Ibu Saudara. Saya kepengen sekali. Karena apakah artinya saya akan berbicara untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Kalau gereja ini tidak menjadi momentum daya dorong apa yang saya sampaikan. Tidak semua BPD berdampak untuk 5, apalagi 6 BPD di 6 provinsi di Indonesia. Saya kepengen gereja ini mengalami SUBUR. S-nya sehat dalam seluruhnya, baik ekonominya, keluarganya, kerjaan, pelayanan, kerohanian. Saya perlu juga berdoa terus supaya saudara diurapi. Semakin hari semakin dahsyat, semakin sempurna. Dan saya rindu seperti yang disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, gereja ini akan berdampak, akan berbuah, akan menjadi berkat, akan banyak menolong baik kota maupun bangsa ini. Dan perlu unity. Modal saya sebagai gembala adalah membangun unity, membangun kesatuan, bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Kebersamaan adalah kekuatan gereja ini. Dan yang R terakhir ada relevan,
Artinya kita harus ikut tuntunan Tuhan. Setiap detik harus ikut tuntunan Tuhan. Rasanya nggak mungkin ya, tapi itu kerinduan. Itu harga yang kita tanam. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun momentum, saya naik level, akan terjadi perubahan yang besar di gereja ini. Dan kita mimpi 9 tahun ke depan, 2030. Pastikan engkau ada menentukan kebijakan kota maupun bangsa. Saya enggak khotbah, tapi sesuatu yang keluar dari hati. Perlu konsisten melakukan apa saja. Jangan retorika, jangan pencitraan. Walaupun kita tidak dihargai, walaupun kita tidak dapat apa-apa dari manusia, kita akan menjadi hamba yang baik dan setia. Mari berdiri semua, kita hadirkan kerajaan Allah di tengah keluarga kita, maupun di tengah kota dan bangsa ini. Oh haleluya, kerajaan-Mu datanglah. Ini doa kami Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Dialah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Katakan mantap, di bumi. Di bumi seperti di surga. Katakan lagi, di bumi. Di bumi seperti di surga. Kami mau sepanjang tahun 2021 ini sampai bulan April nanti 2022, hidup kami akan memuliakan Engkau. Kami siap mengadakan terus rekonsiliasi. Kami siap mengalami pengampunan demi pengampunan, pemulihan dan juga penyempurnaan. Siap kami mengalami restitusi dalam hidup ini. Dan Tuhan, bangunlah sesuatu yang baru. Bangunlah ya Tuhan suasana Pondok Daud yang dipulihkan. Restorasi Pondok Daud, di mana kami intim dengan Engkau, membangun hubungan. Kami dituntun, tangan kami memegang tangan-Mu, tangan memegang tangan kami setiap detik, supaya kami boleh merasakan bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Apa yang aku jalani dalam hidup ini adalah karena percaya akan rencana-Mu yang begitu besar. Dan kami siap mengalami reformasi. Perubahan hidup yang dulunya seperti ulat, berubah menjadi kupu-kupu yang indah, terbang menjadi berkat. Makasih Tuhan, berkati Pak Yosef, pakai dengan kuat kuasa-Mu. Ada banyak pelayanan di depan yang menanti sesuatu yang akan dahsyat terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga Engkau melihat kami yang lemah dikuatkan hari ini. Kami yang sakit mengalami kesembuhan yang sempurna oleh bilur Yesus. Dan kami mengalami kebangkitan dalam segala hal di seluruh area hidup kami. Baik tubuh, jiwa, roh kami menuju kepada kesempurnaan. Seperti yang dikatakan oleh hamba-Mu, menjadi penantin wanita yang didapati sempurna pada waktu Engkau datang yang kedua kalinya. Dan saat hari ini berkati kami sekalian. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan kita, tanda kita berharap akan janji Allah. Saudaraku kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah, bahwa engkau akan mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam segala hal, di seluruh area hidupmu, di bagian-bagian apa yang kau kerjakan. Hari ini engkau akan
tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Bahkan Engkau akan kelimpahan sehingga Engkau memberi pinjaman. Engkau tidak meminta pinjaman. Oleh sebab itu kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat yang Bapa sediakan yang berikan. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan, kebaikan Tuhan, kemurahan hatinya, bahkan kemudahan demi kemudahan dan kecakapan dan kesanggupan dari Roh Kudus akan melengkapi hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan terima berkat-Mu. Katakan sama-sama, amin, amin. Salam sehati, salam dan selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.